Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Roy Suryo melaporkan para pendukung Jokowi atas tudingan terhadap ijazahnya yang disebut palsu dan juga menyebut Roy Suryo terlibat kasus korupsi Hambalang. Roy Suryo berharap laporan diproses polisi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru. Di asas proporsionalitas, harus menjunjung tinggi asas imparsialitas. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya garis miring B garis miring 114 garis miring 1 garis miring 2026 garis miring SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya. Ya, saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya. Lebih jelas soal laporan Roy Suryo dan respons dari pendukung Jokowi, kita akan bahas bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime sore hari ini. Pemirsa, sudah hadir bersama kami kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, dan juga ada Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Projo, Freddy Damani. Kita sapa para narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bang Ahmad Kozinuddin. Terima kasih Bang Ahmad. Sama-sama Mbak, makasih diundang juga. Ya, dan juga Bang Freddy, saudara sebelah kiri saya. Bang Freddy, terima kasih sudah hadir di NTV Prime kali ini. Kita akan benar-benar mengulik mengenai kasus ini ya. Dasar hukum utama pelaporan terhadap 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya, Bang Kozinuddin? Baik, ada 2 dasar ya. Pertama dasar faktual peristiwanya, yang kedua dasar hukumnya, yakni pasal-pasal yang berkenaan dengan peristiwa. Memang ada 2 peristiwa yang kemudian dibagi dalam 2 klaster. Pertama peristiwa penghinaan dan pencemaran berkaitan tuduhan ijazah palsu klien kami Roy Suryo. Yang kedua peristiwa dugaan ya pencemaran dan fitnah terhadap klien kami yang dinarasikan terlibat korupsi Hambalang. Itu yang 2 hal itu kemudian kita coba persoalkan dengan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekaligus Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025, yang ini kebetulan sama-sama berlaku di 2 Januari 2026 ini. Dan pasal yang sebelum diatur di pasal 310 KUHP, 311 KUHP itu diatur dan diadopsi. Artinya apa? Bahwa pencemaran dan fitnah itu masih sebuah pelanggaran pidana dan ada sanksinya yang diatur di 433 dan 434 KUHP. Dari sisi kondisi faktual dan hukum itu kami juga ingin menguji apakah setiap warga negara itu berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Sekali lagi kami tegaskan bahwa legal standingnya bukan karena menjadi tersangka ya di kasus ijazah palsu ini seolah-olah menjadi pembalasan, tidak. Tapi karena sebagai warga negara ketika ada peristiwa pidana maka setiap warga negara punya kewajiban dan tanggung jawab, bahkan punya hak kalau dia itu menjadi korban untuk melaporkan itu ke polisi. Dan itu yang dilakukan dan alhamdulillah polisi sudah menerbitkan surat tanda laporan dan sudah ditetapkan setidaknya ada 7 orang terlapor dengan inisial tentunya karena kita menghormati asas praduga tidak bersalah. Yang kita harapkan tidak dalam waktu lama ini akan segera diproses, setidaknya kalau bisa dihadirkan 22 ahli ya, atau 130 saksi atau 900 bukti atau 1000 bukti begitu, agar ada equal ya, satu posisi yang sama dalam hal kedudukan sebagai warga negara yang sedang dalam proses difitnah atau dicemarkan. Bedanya kalau sebelumnya klien kami dipersoalkan dengan KUHP yang lama 311 dan 310 KUHP, nah hari ini klien kami gantian ya mengadukannya. Dan memang orang-orang yang dilaporkan itu masih juga seputar pendukung di kubu Joko Widodo yang selama ini memang narasi serangan itu tidak bisa atau tidak mungkin dilepaskan dari posisi mereka yang mendukung Joko Widodo begitu. Oke, kita langsung tanya ke Bang Freddy, responnya melihat langkah yang dilakukan dari kubu Mas Roy seperti apa? Ya, pertama kita hargai, yaitu merupakan hak hukum dari Roy Suryo untuk melaporkan seperti kata Bung Kozinuddin tadi
siapa saja yang dia anggap telah merugikan dia, telah menyerang kehormatan nama baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merespon Bung Kozinudin bahwa jadi memang sangat jelas, ya sangat jelas dari laporan ini bisa kita tarik, setidaknya saya menarik kesimpulan bahwa memang ini semacam perlawanan balik. Karena memang tadi disebutkan ini pendukung Jokowi yang ya kalau bahasa teman-teman di sana yang dilaporkan ini memang sebagian besar ini YouTuber Nusantara. Memang teman-teman YouTuber Nusantara ini pendukung Pak Jokowi dan paling aktif konten-kontennya tentang membela Pak Jokowi. Jadi tetapi secara spesifik jujur kami belum tahu. Ya, person-personnya ini inisialnya termasuk konten-kontennya teman-teman itu juga jujur belum tahu yang mana. Tapi YouTuber Nusantara itu Anda ya, bisa menyimpulkan seperti itu? Iya, karena tadi itu pendukung-pendukung Jokowi itu yang konten-kontennya itu rata-rata itu YouTuber Nusantara memang. Oke, coba kita tanyakan lagi. Bisa kami jelaskan memang ada 2 klaster. Klaster pertama itu berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu kepada klien kami. Klaster kedua berkaitan dengan tuduhan terkait korupsi hambalang kepada klien kami. Di klaster pertama itu ada 5 orang ya. Yang ada dengan inisial A, D, F, L, dan V. Dan kemudian ada 2 di klaster kedua terkait hambalang, yakni ada inisial B dan U, dan 2 klaster ini menjadi satu kesatuan LP. Hanya kami coba juga mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh kubu Jokowi yang juga membuat klaster-klaster. Ya, sebelumnya ada 3 klaster, yang terakhir tinggal 2 klaster. Kami menyebutnya sebagai klaster aktivis dan akademisi. Dan kita tahu bahwa di klaster akademisi ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di klaster aktivis itu ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, ada Rizal Fadila, ada Kurnia Triani, dan juga ada Rustam Effendi. Prinsipnya kami ingin menguji apakah aparat penegak hukum akan mengambil tindakan yang sama di hadapan hukum terhadap keluhan warga negara. Dan hal ini kami tegaskan bahwa Roy Suryo itu sebagai warga negara mengeluh. Dan alhamdulillah dalam konteks pelaporan keluhan itu sudah diterima dengan diterbitkan LP. Namun lagi-lagi kami tidak ingin LP itu hanya ditumpuk dan tidak diproses lebih lanjut seolah-olah hanya dengan memberikan LP seolah-olah atensi itu sudah cukup. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Harus juga ada pendalaman dan klien kami juga siap untuk diperiksa lebih lanjut, bahkan untuk menguatkan fitnah terkait klien kami di korupsi hambalang. Kami sudah menyiapkan saksi fakta yang dulu juga orang yang punya otoritas di KPK yang tahu persis kasus hambalang itu tidak ada sangkut paut dan kaitannya sama sekali sama klien kami. Klien kami tidak pernah berstatus sebagai tersangka, apalagi ya saksi atau pihak-pihak yang katakanlah dia terkait dengan peristiwa itu, tidak ada sama sekali. Bahwa memang selama ini yang dituduhkan itu berkaitan dengan status klien kami sebagai kader Partai Demokrat dulu, yang kemudian seolah-olah itu ada kaitannya begitu, dan juga terkait dengan pernah menjadi menterinya Pak SBY dulu. Makanya ini kan sejalan dengan kemarin adanya tuduhan orang besar yang menyasar kepada Pak SBY dan kemudian Partai Demokrat. Dan itu yang kemudian dikonfirmasi dengan laporan polisi oleh Partai Demokrat yang tidak terima Pak SBY yang kemudian dituduh-tuduhkan sebagai orang besar di balik perjuangan ijazah palsu yang dilakukan oleh klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kami tegaskan dalam forum ini bahwa tidak ada sangkut pautnya sama sekali, baik secara pribadi Pak SBY atau secara institusi Partai Demokrat dalam perjuangan ijazah palsu. Perjuangannya murni atas kesadaran klien kami dan beberapa teman-teman yang terlibat di dalamnya, dan motifnya bukan untuk memenangkan Pak SBY, memenangkan Partai Demokrat atau menjadikan AHY sebagai wapres menggantikan Gibran, tidak ada sama sekali. Motifnya adalah ingin membongkar kasus ini dan menjadi jelas legasi sejarah bangsa kita, apakah benar kita pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan 2 periode ijazahnya palsu, dan ini harus dituntaskan di era kita. Begitu. Ya, tadi Anda bilang, Anda katakan memang benar-benar ini murni ya untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Tapi tadi Anda bilang bukan serangan balik. Terus Bang Freddy tadi bilang ini serangan balik, jelas-jelas ini respons ya, yang kalau dalam konteks dilakukan. politik dinarasikan sebagai serangan balik ya silakan saja. Tapi dalam konteks hukum ini adalah upaya untuk menguji apakah hukum itu benar-benar punya ya asas equal, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum. Kalau nantinya klien kami hanya diterbitkan LP tidak ditindak lanjut, maka memang benar apa yang sudah kami sampaikan bahwa apa yang dialami klien kami adalah kriminalisasi. Dia yang paling jelas bahwa klien kami ini jujur, kesatria. Artinya apa? Langsung sebut nama, bukan hanya peristiwa, walaupun inisial, tetapi nama-nama lengkapnya sudah diketahui oleh penyidik. Yang paling penting adalah klien kami tidak menyelundupkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Walaupun kalau dari konten mau dikait-kaitkan karena pengeditan dan sebagainya, bisa saja karena ada manipulasi informasi di dalam ITE-nya, bisa saja. Tetapi kami ingin fokus kepada
ini ditegakkan dan kami tidak mau mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo dengan menyelundupkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dengan motif agar bisa menahan karena ancaman pidananya 12 tahun. Tidak. Karena ancaman di Undang-Undang KUHP yang baru itu kan juga ringan-ringan saja dan tidak bisa untuk menahan. Tapi poin pokoknya bukan bisa atau tidaknya menahan, tetapi apakah hukum benar-benar ditegakkan secara equal dan setiap masyarakat punya hak atas keadilan di Republik ini. Begitu. Oke, setiap masyarakat mempunyai hak atas keadilan. Bang Freddy, kalau menurut Anda status tersangka melaporkan balik itu gimana? Ya, seperti saya katakan tadi ya, saya percaya penyidik Polda Metro Jaya akan merespon laporan Roy Suryo ini secara profesional. Tetapi ya jangan kita memahami begitu dangkal yang namanya equal itu berarti laporan ini harus masuk ke proses penyelidikan, masuk ke penyidikan, menjadi tersangka. Equal itu tidak seperti itu. Ya, jadi kita harus memberi juga pemahaman kepada publik bahwa masuk ke tahapan, masuk ke penyidikan berarti memang sudah minimal 2 alat bukti. Nah, seperti saya tidak bisa mengomentari materi itu karena memang jujur kita tidak tahu sehingga apakah itu masuk unsur pencemaran, masuk unsur fitnah, ya sekali lagi kita tidak tahu dan ya saya percaya penyidik nanti ya pasti akan melihat itu secara profesional, pasti akan memanggil ahli-ahlinya, ya. Tetapi sekarang kita belum bisa komentari banyak itu. Sebetulnya saya kemarin juga dengan Bung Roy, saya tantang beliau, sebutkan nama, sebutkan konten-konten yang mana, biar masyarakat ya lebih tahu, ya, biar diskusinya sebetulnya lebih terbuka, ya. Jadi kita diskusi enak nggak ini menduga-duga ini pencemaran yang mana sih yang dicemarkan, apa sih yang dicemarkan, fitnahnya hanya nyebut klaster ini, tetapi itu kan sangat luas, ya. Jadi kalau memang mau terbuka ya kepada publik, kepada masyarakat, kita tanya ke Bang. Iya, ayo dong sebutkan yang mana. Sudah siapkah Bang terbuka? Jadi kalau peristiwanya sudah kami deskripsikan apa yang dimaksud dengan fitnah pencemaran yang tadi, soal tuduhan korupsi Hambalang, soal ijazah yang dikatakan palsu, bahkan ada sejumlah statement-statement yang sangat tendensius, ya, sangat sarkas, sangat menghina. Tetapi saya sendiri tidak tega untuk mengutip itu dalam forum ini karena terlalu kasar begitu. Tapi yang jelas, kenapa kami sebut inisial? Kami hendak memberikan contoh kepada segenap anak bangsa. Kami tidak mengadopsi kekeliruan oleh penyidik yang belum lama ini menyebutkan nama klien kami secara lengkap. Padahal dalam konteks asas presumption of innocence, penyidik itu tidak boleh menyebut lengkap nama tersangka, seolah-olah penyidik sudah menghakimi orang itu sudah bersalah padahal statusnya pada tersangka. Karena itu inisial kami sampaikan agar apa? Agar didalami begitu. Bahwa kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang mensipil itu karena mereka memang terkait, ya silakan saja dan gampang sekali kok itu mencarinya. Tetapi kami tidak ingin itu keluar dari kami karena kami menghargai asas praduga tidak bersalah. Dan sejumlah nama-nama yang sudah disepil inisialnya sudah tahu kok, sudah sadar dan beberapa kali diundang media dan mereka melakukan bantahan terhadap itu. Misalnya kan dalam kasus orang besar juga muncul juga begitu. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh mencari keadilan dengan melakukan penabrakan terhadap asas keadilan. Karena itu ketika kami meminta asas equality before the law, kami tidak boleh melanggar asas presumption of innocence. Artinya apa? Hukum harus kedudukan sama, kami tidak boleh juga ya berpraduga buruk dengan menyatakan nama-nama itu secara vulgar. Nah, siapa namanya tentu saja gampang sekali untuk cari informasi, tapi yang jelas informasi itu tidak layak kalau muncul dari kami selaku advokat yang memang sedang mengawal kasus ini begitu. Tapi udah cukup yakin banget nih Bang dengan segala macam bukti-bukti. Ukuran sederhananya itu adalah muncul dengan LP. Ya, ukuran di awal itu mudah itu adalah terbit LP. Karena di dalam proses SPKT itu kita berdebat mendeskripsikan peristiwa, apakah peristiwa itu masuk setidaknya secara peristiwa itu memenuhi unsur pasal. Bahwa pembuktian unsurnya itu hal yang lain. Peristiwanya dideskripsikan, misalnya orang tidak terlibat korupsi, kok disebut korupsi? Ya jelas ini fitnah. Orang ya dikatakan ijazahnya palsu, padahal ijazahnya asli, sudah ada. Nah, ini pencemaran. Nah, deskripsi itulah yang sudah masuk dalam pertimbangan penyidik sehingga diterbitkan LP. Bukti-bukti, sebagian bukti awal sudah kami sounding. Misalkan ijazah-ijazahnya, video bukti-bukti video yang mengeluarkan statement-statement yang kami narasikan sebagai itu pencemaran dan fitnah.
juga bukti-bukti berkaitan dengan dokumen-dokumen printout yang kami hadirkan dalam ruang penyidikan itu. Jadi saya kira memang ini menarik sekali, saya setuju dan sependapat, kita tunggu lebih lanjut. Tapi sambil menunggu lebih lanjut, kami ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian upaya dari Roy Suryo sebagai warga negara untuk menuntut haknya, dan itu telah difasilitasi oleh Polda. Kita tinggal lihat follow up-nya seperti apa begitu. Oke, kalau dari kubu Projo nih gimana Bang Freddy melihat apa nama-nama yang sudah beredar ini, dan juga belum di-spill dong sampai sekarang, baru inisial-inisial dan tidak terbuka seperti yang publik harapkan dong tentunya. Iya, justru itu tentunya. Makanya kita masuk diskusinya, perdebatannya tidak bisa masuk lebih mendalam, khususnya kan, makanya ini saya bilang ini terlalu luas ya. Oke, ya tadi dikatakan terlibat Hambalang, tadi Bung Hamad sendiri sudah menjelaskan, ada karena dia Demokrat, ada karena dia Menpora, itu kan terlibat ya. Misalnya ijazah, ini kubunya Bung Roy ini sering mengatakan karena menganggap ada perbedaan sedikit saja kemudian merasakan itu bukan Jokowi ya, itu bukan ijazah asli. Nah, saya juga pernah tahu misalnya nama Bung Roy Suryo itu juga berbeda-beda ya kan? Apakah yang seperti itu dimaksud? Nah, ini kita masuk menduga-duga sehingga diskusinya walaupun saya sebut tadi misalnya YouTuber Nusantara karena tadi Bung Ahmad disebut ada mungkin yang diduga adalah ketua YouTuber Nusantara Agri, tapi ini kan ada beberapa nama lagi dan kontennya itu yang sebetulnya kan intinya adalah di konten itu ya, unsurnya kan di situ. Nah, di situ sehingga kita juga apakah ini bagian dari strategi misalnya kubu Bung Suryo, misalnya Roy Suryo, supaya para terlapor ini tidak bisa mempersiapkan diri atau membuat bantahan segala macam, itu sebetulnya sah-sah saja. Tetapi menjadi justru kami tanda tanya, ini serius nggak sih laporan ini atau hanya gertak-gertak sambal hanya untuk ini membangun bergaining kan begitu. Ini karena sudah tersudut ya, karena kami percaya ya Bung Roy sebagai tersangka ya, kami yakin ini akan berproses menjadi berkas dilimpahkan dan P21 sehingga akan masuk ke persidangan. Apakah hanya bermain di situ bergaining? Jadi ya coba kita tanyain lagi ya, sebenarnya tuh gimana sih? Kalau bisa dilemparkan aja ke publik ya, ini yang ini si Anu kontennya yang ini, akun YouTube ini. Nah, itu kan lebih itu. Ya, Bang Kozinudin, ini sebenarnya serius nggak sih? Apa cuman gertak-gertak sambel aja? Ukuran serius itu akan dilihat dari beberapa hal. Kalau secara hukum ya keseriusan itu dibuktikan dan dengan membuat LP dan sudah terbit LP. Follow up-nya ya memang harus kita ikuti proses lebih lanjut. Yang kedua, seolah-olah narasinya dengan laporan ini membangun bargaining position agar kasusnya tidak lanjut. Oh, keliru. Justru di kasus ijazah palsu, klien kami Roy Suryo sangat menginginkan kasus ini bergulir di persidangan agar keyakinan dari penelitiannya yang tadi belum bisa dibawa ke ruang pengadilan bisa dibuktikan di pengadilan, dan agar pengadilan yang terbuka untuk umum, untuk seluruh rakyat itu bisa mengetahui secara langsung ijazah saudara Joko Widodo itu barangnya seperti apa. Karena barang yang sudah kami temukan pada proses gelar perkara khusus ternyata tidak lain dan tidak beda dengan apa yang diupload Dian Sandi, yakni sebuah dokumen ijazah yang di sana ada seorang laki-laki dengan kacamata dengan kumis yang ciamik itu. Nah, artinya apa? Kalau memang fotonya itu, memang ijazahnya itu ya memang tidak berubahlah kesimpulan yang dilakukan oleh klien kami melakukan penelitian 99,9% itu palsu atau meminjam ya ungkapan metafora yang disampaikan oleh Rismon Sianipar 11.000 triliun persen palsu. Artinya apa? Nggak ada ya bargaining untuk berarti. Justru yang kami lihat itu kubu Jokowi berusaha membangun narasi agar ada perdamaian, agar ada permintaan maaf. Belakangan ada 2 tersangka datang ke Solo seolah-olah sudah mengakui itu benar asli, minta maaf, sehingga dengan demikian tidak perulah ini dilanjutkan ke persidangan. Udahlah yuk kita damai ya, bangsa kita bersatu lagi ya, kita ngomong lagi ya. Itu adalah cara-cara yang justru ingin menghindari proses persidangan dan pembuktian yang ditunggu-tunggu oleh klien kami begitu. Ijazah Jokowi, 2 tersangka yang ke Solo, coba kita tanyakan ke Bang Freddy, Anda menanggapnya seperti apa nih?
Ya. Masih panas banget loh ini. Itu kembali kepada pribadi-pribadi orang itu, sama narasinya juga seperti itu. Pak Jokowi juga mengatakan perihal minta maaf, siapa saja datang minta maaf, boleh-boleh saja. Dimaafkan nggak? Ya, tentu dimaafkan secara pribadi, tetapi kan proses hukum khususnya yang sedang berjalan ini, klaster dua ini ya, yang teroris ini kan sudah bergulir terus, ya. Pak Jokowi memaafkan, tetapi kan proses hukum itu sudah menjadi sudah bergulir dan itu akan terus bergulir gitu loh. Mengenai yang dua itu kebetulan ini kan memang belum lanjut, ya, belum berproses, ya, baru itu kan klaster 1. Nah, sehingga kita belum bisa juga merespon bagaimana kalau saya pribadi memang sepakat sebetulnya ini berhenti di klaster 2 ini saja, teroris ini saja, ya, karena memang di publik juga, walaupun awalnya ini yang klaster pertama yang memainkan narasi, tetapi kan di belakangan mereka stop. Tapi kalau yang klaster 2 ini teroris ini terus menerus kan, terus menerus. Saya rasa saya pribadi juga karena tidak berhenti juga dan terus menyerang memainkan narasi-narasi ini memang harus, saya sepakat, dituntaskan di pengadilan. Pak Jokowi juga sudah mengatakan oke, saya akan datang kalau diminta, ditunjukkan tentunya nanti melalui jaksa, dia konfirmasi ya, ahli saksi segala macam. Ya, itu tuh menurut saya memang penyelesaian yang Tapi yang kalau lebih bagus. soal balik lagi 2 tersangka ini yang menemui Jokowi langsung ke Solo, Anda tahu nggak inisiatif siapa sih sebenarnya? Saya tidak tahu inisiatif siapa, tetapi dari media yang terlihat itu memang ada teman-teman relawan Jokowi yang ikut gabung di situ. Ya, ini dunia ini kan ya Pasti saling. kalau relawan Jokowi Anda pasti tahu dong info-infonya. Yang relawan Jokowinya saya tahu, kan gitu. Tapi ini kan semua saling berkait, ada komunikasi, kemudian dikomunikasikan dengan Pak Jokowi, kemudian ya seperti yang kita. Hasilnya apa, Bang? Saya jujur belum tahu. Saya tidak berani menyatakan seperti apa. Ya, saya juga baru tahu seperti apa yang di media itu, ya. Ajudan Syarif mengatakan ya sudah datang membangun silaturahmi, ya hanya sebatas itu, masalah proses hukum. Dan saya kalau saya bersikap secara pribadi, memang yang klaster 1 ini memang lebih bagus kalau memang ini mereka bisa bersilaturahmi, minta maaf ke Pak Jokowi. Ini kalau saya pribadi nggak apa-apa diselesaikan restoratif justice. Tetapi kalau teroris ini karena memang mensrea niat baiknya atau niat jahatnya ini sangat kelihatan, terus menerus menyerang, sehingga memang harus dituntaskan di pengadilan begitu loh. Tapi yang sekali lagi yang klasternya itu memang stop, berhenti. Misalnya lah Bang Egy. Ya ini kan terakhir hanya di Mabes Polri yang udah begitu lama. Habis itu bahkan beliau itu cenderung, walaupun dia tidak secara pribadi, tetapi melalui timnya dia misalnya, melalui pengacaranya, cenderung bahkan sudah membela Pak Jokowi. Kan begitu. Sehingga ada perubahan sikap, terhadap materi perkara itu sendiri, kan begitu. Dan ini kan menjadi penting ketika seseorang menunjukkan niat baiknya. Nah, ini kemudian dinilai. Nah, itu nanti bisa bisa dibawa kepada penyidik untuk misalnya menjadi restoratif justice, misalnya kan seperti itu. Ya, tetapi kalau yang ini kan kita sama-sama lihat teroris ini nantang terus kan. Oke, gitu. Kang Ahmad, gimana kalau Anda menilai ini 2 tersangka ke sana? Strategi ya? pecah belah, ya, divide et impera antara 2 klaster, dan saya juga meyakini pembagian klaster itu adalah strategi awal yang digunakan sewaktu itu untuk memecah belah kekuatan orang-orang yang selama ini meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Gitu. Tapi yang jelas ini kan satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu kesatuan, karena pasal-pasalnya juga melingkupi. Misalnya di klaster pertama ada 311, 310, juga ada 27A. Itu juga ada di klaster kedua. Perbedaannya kalau di klaster 1 itu ada tambahnya pasal 160 KUHP, di klaster kedua itu ada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu saja, tetapi dalam konteks pencemaran, fitnah, semuanya kena. Ya, dan ini adalah satu kesatuan penyidikan. Artinya apa? Kalau satu berhenti, semua berhenti. Kalau satu lanjut. Artinya ini satu paket gitu loh. Bahwa nanti dalam konteks sanksi akan lebih ringan, misalnya ya. Itu kan cuma janji-janji manis. Makanya kami sudah punya komitmen dengan tim Roy Suryo CS itu jangan pernah
jangan pernah mempercayai janji-janji manis dari kubu Joko Widodo. 280 juta rakyat saja bisa dia tipu, apalagi cuma 8 orang dalam 2 klaster gitu loh. Apalagi cuma dijanji-janji manis akan memaafkan. Apalagi sudah ada statement jelas bahwa permaafan itu secara pribadi, secara proses hukum jalan terus. Maka itu kami justru mengingatkan klien kami, dan klien kami juga punya kewajiban untuk fokus membuktikan ijazah ini memang palsu, apalagi setelah ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus. Yang selanjutnya adalah, yang paling menarik adalah upaya untuk mencoba mediasi, membangun narasi damai, ada restoratif justice, itu selalu muncul dari kubu Jokowi. Biasanya yang minta damai itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Tapi ini minta maaf ke sana tuh gimana tuh? Nah, itu kan narasi yang seolah-olah ada pihak-pihak minta maaf dan orang yang dimintai maaf itu sudah benar. Padahal itu kan 2 orang saja. Dan permintaan 2 orang itu untuk minta maaf, misalnya kalaulah dia minta maaf dan kalaulah dimaafkan, tidak mengubah status kedudukan ijazah yang bermasalah menjadi clear. Ijazah itu baru clear kalau ada putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang dimaksud putusan yang berkekuatan tetap atau ingkrah itu adalah putusan kasasi di Mahkamah Agung. Ya ayo kita ikuti, jalani. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ayo kita lakoni. Karena itulah proses dan prosedur hukum yang ada di Republik ini. Karena itu seluruh rakyat, ayo kita ikuti saja. Karena urusan ijazah ini tidak lagi urusan Roy Suryo, ini urusan seluruh rakyat. Dan karena itu, kalaulah ada permintaan maaf, justru yang harusnya minta maaf itu Saudara Joko Widodo. Karena setidaknya sudah membuat gaduh dengan ijazah yang tidak kunjung ditunjukkan pada publik. Apalagi yang kedua kalau terbukti itu palsu. Dan minta maafnya juga bukan kepada Roy Suryo atau klien kami, tapi minta maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dampak dari ijazah ini adalah kebijakan dari kekuasaannya selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Ya, tanggapan Bang Freddy, kalau menilainya ini lagi-lagi kita masih bahas soal 2 tersangka itu kan tadi. jelas, makanya saya katakan kan narasinya, ya khususnya teroris itu kan seperti itu ya. Kita juga dari tim Jokowi, tim pendukung Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan bahwa ini bisa diselesaikan secara khususnya buat teroris ini diselesaikan secara restoratif justice. Enggak, waktu itu kan kita sama-sama tahu itu ide siapa, siapa yang melemparkan isu itu, nggak ada. Kita kedua belah pihak hanya menanggapi. Dari Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa akan dilakukan restoratif justice, tetapi kan kita sama-sama melihat bahwa kemarin ada 2 orang dari terlapor ini ya datang bersilaturahmi kepada Pak Jokowi. Itu kan niat baik. Nah, niat baik ya, katakanlah itu minta maaf, oke, dimaafkan, tetapi kebetulan memang untuk yang klaster ini proses hukumnya memang baru hanya ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu ya, tidak seperti yang klaster 2 ini. Pemberkasan sudah berjalan, sudah menurut saya sudah hampir di ujung ini. Ya, jangan-jangan sebentar lagi ini akan sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, kan begitu. Nah, itu kan bisa menjadi dasar ya kalau ada titik temu ya, karena menunjukkan niat baik ya. Tapi itu bukan karena misalnya pendukung Jokowi yang mengojok, bukan. Jadi narasinya bukan seperti, memang datang menunjukkan niat baik. Niat baik ini dihargai ya, dimaafkan misalnya. Nah, nanti masalah hukum ya, itu kembalikan kepada penyidik kalau bisa diselesaikan. Kalau saya pribadi berpendapat klaster 1 itu selesaikan saja, nggak perlu lagi berpanjang-panjang. Yang pasti seperti kata Bung Ahmad tadi, melalui klaster 2 ini pertanyaan publik, pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan, penasarannya masyarakat Indonesia terhadap ijazah Jokowi sudah cukup melalui proses persidangan yang 3 ini. Jadi tidak perlu melibatkan, menurut saya pribadi ini ya, tidak perlu lagi yang kalau mereka ini sudah menunjukkan niat baiknya. Kan begitu. Tetapi kalau ini dihentikan secara keseluruhan, saya sepakat dengan Bu Ahmad, masyarakat akan terus bertanya-tanya sehingga memang ini harus dijawab atau diputuskan di pengadilan. Setuju nggak Bung Ahmad? Saya pikir itu kan hanya apologi dan alat legitimasi untuk menghentikan kasus agar perlawanannya tidak meluas, hanya ngurusi yang 3. Seolah-olah hilanglah lawan Joko Widodo di klaster pertama yang jumlahnya 5 orang. Tapi ingat loh, di klaster pertama itu klien kami ada 3.
Jadi 2 itu tidak merepresentasikan klaster pertama. Klien kami ada 3 orang di klaster pertama juga ingin kasus ini dituntaskan, juga tidak pernah minta maaf. Justru mereka menegaskan harusnya yang minta maaf itu Saudara Joko Widodo. Lagi-lagi saya melihat memang ini adalah strategi dari kubu Joko Widodo yang saya sebut berulang kali. Saudara Joko Widodo itu bunuh diri atau keliru saat dia membuat laporan polisi di 30 April 2025 yang lalu. Itulah dia masuk jebakan. Kenapa? Dia sudah memasukkan perkara ini dan dia sibuk mau keluar itu bagaimana. Dan dia kalau keluar dengan mencabut, malu. Makanya dia harus membangun narasi seolah-olah ada perdamaian, setidaknya mengurangi lawan. Dan mengurangi lawan itu dengan cara memisahkan klaster pertama dengan klaster kedua dan fokus pada klaster kedua yang hanya 3 orang. Setidaknya sudah tidak ada perlawanan dari klaster pertama yang 5 orang. Sebelumnya mau ada 12 orang dari 3 layer. Dan di layer yang sebelumnya itu ada 4 orang, termasuk klien kami diantaranya adalah Abraham Samad yang dipaksakan mau dikriminalisasi hanya melakukan podcast terkait ijazah Saudara Joko Widodo. Lagi-lagi, saya kira ini yang harus disampaikan kepada rakyat. Ini adalah bagian dari strategi kubu Jokowi yang memang dia sendiri sebenarnya ragu, khawatir, bahkan takut untuk masuk ke proses Setuju nggak persidangan. ini sebenarnya strategi kubu Jokowi ragu, khawatir, takut untuk masuk ke proses persidangan? Ya enggak lah, kan tadi kembali ke misalnya di klaster 1 itu kan jauh hari udah berbulan-bulan timnya Bang Egy Sujana itu kan ya mereka sendiri yang sudah begini kan. Emang gitu, Bang? Antara internal di dalam. Kalau kami itu fokusnya adalah melawan apa yang kemudian kriminalisasi terhadap klien kami. Bahwa ada Saudara Egy, Saudara DHL mengambil keputusan untuk soal Jokowi, ya kami tidak bisa menghalangi karena kami bukan kuasa hukum mereka. Tapi bahwa itu ditafsirkan sebagai perpecahan, oh memang itu berarti yang diinginkan mereka. Berarti benarlah strategi pecah belah yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. Dikonfirmasi dengan adanya perpecahan yang disebutkan tadi. Padahal dari kami nggak ada masalah. Mereka yang berselisih, mereka yang berpecah, kemudian dinarasikan bahwa itu strateginya kita. Nah kan terakhir kan itu kan kuasanya mereka ketika gelar perkara itu ya, gelar perkara khusus, dan disitulah ya yang ada peristiwa menangis ya, tidak bukan menyangka. Kuasa mereka ya, itu bukan kuasa tim kami ya. Iya kan. Jadi tidak bisa mereka, hanya Egy Sujana saat itu. Egy, kan mereka yang 2 itu. Enggak, itu hanya Egy. Oke, kuasa Egy kan di situ itu yang mungkin saudara karena tidak ikut gelar perkara khusus itu jadi tidak mengetahui secara rinci peristiwanya. Saya tidak ikut, gitu. tetapi kan itu terpampang di media bahwa itu kuasanya Egy ternyata melihat itu dan dia tersentuh mengakui bahwa memang asli itu ijazah itu. Sekarang itu bagaimana mungkin seorang yang tidak punya kompetensi keahlian tentang ijazah lalu lihat ijazah langsung menyatakan itu asli? Dari mana dasarnya? Dan itulah yang kita bangun bagian dari strategi kubu Jokowi untuk meruntuhkan mental kubu Roy dengan mendekatkan ijazah pada proses gelar perkara khusus. Tadinya kami nilai bahwa proses menunjukkan itu adalah bagian dari keterdesakan penyidik karena tuntutan kami. Setelah kami kaitkan dengan peristiwa di Solo, oh ternyata itu bagian dari kubu. Dan kami yakin kubu Joko Widodo tidak akan pernah mengizinkan kecuali atas izin saja penyidik bisa menunjukkan itu. Dan setelah ditunjukkan ada peristiwa permintaan maaf dan seterusnya, baru kami sadari itu adalah bagian strategi untuk menjatuhkan mental klien kami. Tapi karena klien kami itu seorang saintis, tahu mana yang benar mana yang enggak ada masalah, enggak ngaruh mau ditunjukkan. Kenapa? Ya memang cuma ditunjukkan, tidak bisa diraba, tidak bisa diterawang, kemudian ada klaim bisa ngusek-ngusek, kemudian tahu embos, ada. Enggak ada. Orang kalau kita mau tahu embos itu harus diraba. Ada yang agak menonjol. Kalau kita mau lihat itu ada watermark harus diterawang. Memang ada desain watermark. Karena itu tidak pernah dilakukan, lalu dari mana dasar menyatakan itu asli? Apalagi setelah kita lihat ternyata foto itu sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Begitu simpelnya. Gimana Bang Freddy? Strategi lagi yang dibalikin lagi itu ya? Selalu seperti itu. Jadi narasi sebelum ditunjukkan, ditunjukkan begini-begini, terus dipancing, terus ditunjukkan. Ketika udah ditunjukkan, ya ternyata yang ditunjukkan sama dengan apa yang dia tadi bermasalah. Bagaimana mungkin kita mengakui barang yang bermasalah? Narasinya justru yang menunjukkan ini yang ada di permainan itu. Oh sengaja ini membangun narasi. Ya akan selalu seperti itu. Bahkan setelah putusan kasasi pun akan seperti itu. Nanti dia bilang lagi, apa keahlian hakim Nah itu pernyataan prematur, sidang saja belum kok sudah masuk kepada kasasi. Waktu dulu pun pernyataannya seperti itu. Statement prematur itulah yang kemudian justru merusak asas kepastian hukum di negara kita. Karena itu tidak boleh melakukan. Sebentar kita kasih kesempatan dulu Bang Freddy, silakan. Waktu dulu pun pernyataannya seperti itu. Kita bilang ditunjukkan pun itu tidak akan berpengaruh buat kalian, akan terus menyatakan itu palsu. Oh nggak
belum apa-apa kalau dia menyatakan begitu, tunjukkan saja, nanti baru kita lihat. Nah, Dan ternyata setelah dilihat bermasalah. benar barangnya. kan? Iya. Dan akan seperti itu, makanya ini Iya, juga memang bermasalah barangnya. saya ulangi pernyataan saya lagi, nanti diputus kasasi pun itu akan seperti itu. Ya, ayo kita ikuti. Jadi Pernyataannya jangan ada terus, perdamaian begitu. pernyataannya terus akan seperti itu, bahwa itu tidak asli. Gitu loh, padahal ini sangat sederhana. UGM yang mengeluarkan, udah menyatakan benar mereka mengeluarkan itu dan itu ijazahnya. Ya sudah selesai, sesederhana itu. Saya jujur nih, kalau benar ada konten yang menyatakan bahwa Roy Suryo ijazah palsu, khususnya yang dari UGM itu, ya, kalau benar seperti itu, ya saya tidak sepakat. Saya yakin Roy Suryo itu alumni UGM. Karena apa? Ya karena UGM-nya. Tidak ada track record UGM. Ijazah yang dikeluarkannya itu tidak benar. Nggak pernah kita lihat. Gitu loh. Makanya saya yakin, apa bahasa Roy Suryo itu berapa? 99,90% atau 11 triliun ijazah Roy Suryo itu asli yang dari UGM itu. Saya yakin itu, gitu loh. Sehingga kalau ada yang menyatakan itu benar, saya yakin itu fitnah. Ini sama dengan Pak Jokowi, karena UGM-nya saya dinyatakan Roy Suryo juga, kamu bukan alumni UGM. Waduh, UGM masih dipertanyakan seperti itu. Justru yang bermasalah adalah orang yang mempertanyakan ya ijazah yang sudah rektornya menyatakan benar alumni dia, menyatakan ada ijazah itu, termasuk dekannya. Nah ini menurut saya orang-orang inilah yang bermasalah. Dan ini ya sudah menghadapi konsekuensinya, udah diproses hukum. Dan saya percaya ini sebentar akan berproses, sebentar lagi dilimpahkan akan masuk ke persidangan. Tetapi sekali lagi, itu pun nanti proses itu berjalan sampai kasasi putus, ini orang-orang tidak akan pernah mengakui itu ijazah, akan konsisten di situ. Begitu loh. Iya. Pasti kan akan konsisten terus nih ya, dari proses hukum yang sudah dijalani. Kalau bermasalah memang kita harus konsisten. Kalau itu nggak benar harus katakan nggak benar. Jangan itu nggak benar karena hanya ditujukan kemudian oh itu asli, terharu, saya bisa pegang, itu justru kebohongan begitu. Lagian kalau memang benar ini masalahnya itu kaitan ijazah, berarti kita bisa baca memang ada strategi ekstensifikasi persoalan agar apa meluas sehingga nanti targetnya kasus ini tidak disidang, ada intervensi kekuasaan dan menghentikan kasus ini. Misalnya soal deponering ya, penghentian kasus demi kepentingan umum. Kalau itu nanti sampai di jaksa, misalnya tidak bisa di SP3. Itu kan strategi yang bisa kita baca. Kenapa? Karena begini, Demokrat saja ditarik-tarik, Pak SBY saja ditarik-tarik. Dan itu memang bukan oleh Jokowi, tapi Jokowi yang pernah pertama kali menyatakan ada orang besar. Dan terakhir di sebuah stasiun TV di 9 Desember 2025, diulangi lagi. Dia meyakini pasti ada orang besar. Dengan asumsi apa? Nggak mungkin bertahan lama kalau nggak ada orang besar. Ini kan tuduhan. Kenapa? Karena kami, ya tim kami, itu tidak pernah dibayai oleh orang besar. Bahkan oleh Roy Suryo pun enggak. Karena kami memang melihat ada persoalan kebangsaan yang kami harus hadir mendampingi Roy Suryo dalam perjuangan ini, maka kami tergerak dan berjuang. Tidak ada kaitannya dengan ada orang besar sehingga pertandingan ini bisa bertahan lama begitu. Lagi pula kalau konsisten menggunakan dalih, bukan dalih ya, dalil katakanlah begitu. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan? Harusnya kan saudara Jokowi yang membuktikan ada orang besar. Nyatanya enggak juga. Jadi saya menyimpulkan bahwa memang ada strategi ekstensifikasi perkara yang menyasar ke banyak pihak, termasuk menggunakan sejumlah YouTuber yang memang kita ketahui pendukung Jokowi, agar apa? Agar kegaduhan ini makin meluas dengan target apa? Ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini sehingga tidak sampai ke persidangan. Oke, Bang Freddy. Ini terakhir ya sepertinya ya, apa yang kemudian ingin Anda sampaikan. Ini kan terkait ini Bang, bentar. Ada 7 pendukung Jokowi yang dilaporkan. Nah ini nanti kelanjutannya seperti apa dari relawan Jokowi sendiri? Apakah akan memberikan dukungan moral atau bagaimana? Oh iya, tadi kami sudah ketemu ya, kita backup penuh. Ini teman-teman yang dilaporkan semua ini sudah menyiapkan juga tim hukumnya, tim pengacaranya, tim pembela. Dan siap sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sudah sebetulnya ini menunggu kepastian. Kalaupun mereka tidak sebut nama maupun kontennya, jadi mau nggak mau mereka justru siap ini menunggu panggilan supaya ada kepastian. Misalnya, apakah itu saya? Kemarin saya misalnya dengan di ini ada inisial. Iya makanya kemarin saya di TV sebelah dengan Mas Roy kan. Mas Roy itu saya bilang.
ada deh kata dia, tapi di belakang panggung dia bilang memang bukan saya, kan begitu. Jadi justru bahkan saya, walaupun saya sebetulnya percaya karena seperti yang kata Bung Ahmad tadi, klasternya saya merasa tidak pernah bersinggungan dengan klaster itu, misalnya Hambalang dan Ijazah itu, kan begitu. Nah, tetapi dan biasanya kan inisial itu 2 ya, ini 1 kan begitu. Jadi itu yang pertama, belum ada kepastian. Yang kedua yang paling penting sebetulnya kontennya itu dan nama akunnya itu. Nah, tetapi teman-teman itu tadi kita sudah menyatakan siap, justru menunggu dipanggil, dipanggil supaya apa namanya diskusinya, argumentatifnya bisa lebih masuk substantif. Kan begini ya. Kita kan sama-sama tahu. Ini namanya medsos. Ya, ada yang reaction misalnya. Ada yang ini nih kedua belah pihak itu bermain seperti itu. Ada yang bertanya, mempertanyakan pakai tanda-tanda tanya, kan begitu. Ada yang mengutip. Jadi apakah konten-konten yang seperti itu kita belum bisa mendiskusikannya karena memang kita buta sama sekali. Kita di sini masih abu-abu, masih tidak tahu nih sebenarnya siapa, bahkan dari inisial saja hanya 1 inisial. Tentunya publik juga menunggu ya nanti akan kelanjutannya seperti apa atas juga keterbukaan dari kasus ini. Terima kasih Bang Freddy Damanik, Waketum Pro Jokowi sudah hadir di studio. Ya, Sekjen Projo ya. Kemudian juga Bang Ahmad Kozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo. Terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.